Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ustadzah Umi Haniah Sarwastuti, pada mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Oke, pertemuan kali ini melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kita sudah mempelajari tentang tindakan sosial, yang kedua tentang kontak sosial. Pertemuan kali ini kita akan membahas komunikasi sosial dan materi yang lain. Komunikasi sosial adalah penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, unsur-unsur yang ada dalam komunikasi yang pertama adalah komunikator. Siapa komunikator? Yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Dua, komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Tiga, pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang keempat, adanya umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari si penerima pesan atau komunikan atas pesan yang diterima. Jadi, empat ini harus ada dalam sebuah komunikasi sosial. Nah, apa sih perbedaan kontak sosial dengan komunikasi sosial? Bedanya, kontak sosial ditekankan pada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan komunikasi sosial ditekankan pada pesannya atau pemrosesan pesan. Faktor-faktor interaksi sosial yang pertama adalah faktor imitasi. Menurut Gabriel Tart atau Tart ini ya, bacanya nggak tahu saya, imitasi berasal dari kata imitation yang berarti peniruan. Jadi, imitasi merupakan proses seseorang mencontoh atau meniru orang lain atau kelompok. Imitasi bisa mematikan kreativitas seseorang karena kita hanya meniru, jadi kita nggak bisa punya kreasi sendiri. Faktor imitasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu kalau yang diimitasi adalah kaidah atau norma dan perilaku yang baik. Contohnya, ya, seorang orang tua atau orang tua kita saja, itu pasti akan berbicara yang baik, mengajak ngomong yang baik, memberikan contoh yang baik kepada kita. Maka, karena setiap hari kita melihat tingkah laku orang tua kita yang baik, misalnya sholat tepat waktu, kemudian ngomongnya halus, kemudian rukun kepada anak dan keluarganya, maka tingkah laku kita akan sama karena kita mengimitasi tingkah laku orang tua. Kalau orang tuanya selalu ke masjid setiap azan, ya kita dari kecil kan diajak, maka kita juga akan terbiasa seperti itu. Nah, contoh beda lagi dengan dampak negatif kalau yang diimitasi adalah perilaku yang tidak baik. Kalau ini mohon maaf ya, kalau orang tuanya suka bertengkar atau sering ngomong kasar kepada istri sama anak, pasti anak-anaknya akan tumbuh dengan cara berbicara yang kasar dan tidak menghormati orang lain, karena yang dicontoh setiap hari seperti itu. Nah, silahkan cari contoh yang lain. Nah, ini syarat-syarat tertentu untuk meniru. Jadi kalau kita mau berimitasi ada syarat-syarat. Menurut Soros adalah yang pertama, harus menaruh minat terhadap sesuatu yang akan diimitasi. Dua, mengagumi hal-hal yang akan diimitasi. Tiga, harus memberikan penghargaan sosial yang tinggi terhadap objek yang akan diimitasi. Empat, kita harus memiliki pengetahuan tentang pihak atau sesuatu yang akan diimitasi. Ya, contohnya misalnya kita penggemar CGR, misalnya kita penggemar CGR atau Cowboy Junior. Nah, maka kita harus minat terhadap sesuatu tentang CGR, misalnya artisnya, lagunya, pakaiannya yang di-endorse, nah seperti itu.
Yang kedua, kita akan harus mengagumi hal-hal yang akan diimitasi ya. Yang satu sudah berminat, yang satu kagum, wah suaranya kok bagus, gayanya bagus, wajahnya ganteng, nah seperti itu. Kemudian kita memberikan penghargaan yang tinggi kepada objek yang akan diimitasi. Kita rela loh membeli tiket konsernya mereka walaupun hanya di tribun, harganya 400.000 kita beli. Nah, itu contoh kalau kita meniru seseorang sampai seperti itu. Kemudian jelas kita mengetahui tentang pihak yang akan diimitasi. Mengetahui tidak harus kenal loh ya. Ya, bagus kalau kenal tapi tidak harus kenal. Jadi tahu siapa mereka, sekolah di mana. Nah, seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Biasanya, orang yang melakukan identifikasi benar-benar mengenal tokoh yang menjadi idolanya. Ya, misalnya memakai seragam atau ya siswa akan memakai seragam. Nah, kalian biasanya akan meniru mbak-mbak kalian cara memakai kerudung mu'alimat, kemudian cara memakai bros atau apa namanya ya, aksesoris yang dipakai itu akan ditiru. Nah, seperti itu karena biar sama dengan kelompoknya. Ya, itu contoh ya memakai seragam. Nah, lanjut yang ketiga adalah sugesti. Adalah cara pemberian pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu agar orang lain dapat terpengaruh atau tergerak hatinya untuk mengikutinya. Biasanya sugesti dapat mudah dilakukan apabila orang yang memberi sugesti adalah orang yang berpengaruh, berwibawa atau otoriter. Nah, contohnya adalah guru terhadap muridnya. Nah, minggu depan dikumpul ya. Kalau tidak dikumpul, nanti tidak saya kasih nilai. Nah, pasti kamu akan tergerak untuk mengerjakan. Takut kalau dimarahi gurunya. Dokter, dimakan nggih Mbah, obatnya dimaem nggih Mbah, kalau nggak dimakan nanti akan nggak sembuh-sembuh. Nah, pasti si Mbah akan manut sama Bu Dokter daripada manut sama anaknya atau cucunya yang menyuruh. Nah, seperti itu. Nah, ini gambar yang saya tampilkan lebih ekstrim lagi yaitu pasien sama dukunnya. Wah, manut banget itu. Kalau dia pengen kaya atau pengen sembuh dari sakit atau pengen apa, nah disuruh mandi tengah malam pun mau walaupun masuk angin. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri kita seolah-olah dalam keadaan yang sedang dialami oleh orang lain dan ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Ini contohnya adalah gambar eh, ada orang yang berulang tahun dan kita ikut berbahagia karena dia ulang tahun dan mengucapkan selamat. Kalau misalnya ada teman yang sakit ya kita mungkin akan mengucapkan di dalam WhatsApp semoga lekas sembuh. Nah, dan kita ikut merasa sedih karena dia sedang sakit. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu yang pertama ada interaksi sosial asosiatif, yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu interaksi sosial asosiatif. Apa itu interaksi sosial asosiatif? Yaitu interaksi sosial yang mengarah ke bentuk-bentuk persatuan, bersekutu, dan saling mengikat. Nah, pola hubungan interaksi sosial asosiatif ini dapat tercipta lewat kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, kita mulai dengan bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama atau dalam bahasa Inggrisnya cooperation, kooperatif. Nah, seperti itu ya. Kalau di bahasa cooperation, kalau di bahasa Indonesia kan kooperatif.
Apa itu artinya? Adalah proses saling mendekati atau bekerja sama antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama. Ya. Apa ini contohnya misalnya? Ya, contohnya adalah mengerjakan tugas guru secara berkelompok. Ini contohnya. Cari contoh yang lain ya. Nah, motivasi yang mendorong orang untuk melakukan kerjasama adalah satu, adanya orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri. Dua, adanya ancaman dari luar. Tiga, adanya rintangan yang dihadapi anggota kelompoknya untuk mencapai cita-cita kelompok. Empat, kelompok merasa dirugikan ketika hal-hal yang mendasar diusik oleh orang lain atau kelompok lain. Lima, keinginan mendapatkan keuntungan atau memiliki pamrih tertentu. Nah, inilah lima dasar atau 5 motivasi yang mendorong orang untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama atau cooperation punya berbagai macam bentuk. Yang pertama namanya bargaining, adalah perjanjian mengenai tawar-menawar atau pertukaran barang atau jasa antara individu atau kelompok. Nah, ini sering terjadi di pasar ini ya. Yang kedua adalah gotong royong, adalah bentuk kerjasama tradisional di dalam masyarakat Indonesia yang tidak ada timbal baliknya secara material ataupun ekonomis. Ya, contohnya adalah kerja bakti yang sudah ditentukan di RT misalnya per 2 minggu sekali bersih desa gitu ya, membersihkan lingkungan. Nah, yang ikut kerja bakti nggak akan dibayar, malah kadang kita tombok, misalnya mengeluarkan wedang jahe atau es teh atau gorengan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah co-optation atau kooptasi. Apa itu? Adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam sebuah organisasi untuk menghindari kekacauan. Nah, biasanya kalau sebuah organisasi ada pemimpin yang baru, pasti dia akan membuat kebijakan yang baru dan sebagai anggota organisasi kita akan memaklumi sifat pemimpin kita yang berbeda atau unsur-unsur baru yang berlaku. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah coalition atau koalisi, adalah kombinasi antar dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Contohnya adalah pada waktu pemilu, Presiden Jokowi itu tidak hanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia, tetapi didukung oleh koalisi beberapa partai. Ya, contohnya adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa itu ikut mendukung PDI. Ini salah satu contoh partai. Dan tidak hanya dua partai, tapi ada beberapa partai. Yang kelima adalah joint venture atau joint ventura. Nah, kalau bahasa Indonesianya begitu. Adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi masing-masing yang disepakati. Kalau joint venture yang real yaitu biasanya sebuah PT memberikan modal pupuk, kemudian memberikan modal memberikan modal bibit, kemudian petaninya menggarap sampai menghasilkan, dijual, nanti keuntungannya dibagi dua atau nanti diberi prosentase. Nah, contoh lagi orang gaduh binatang atau gaduh sapi, kalau di Jogja itu namanya gaduh. Ya misalnya kita membeli sapi, kemudian dititipkan kepada orang yang mau merawat sapi, dari kecil misalnya ya, kecil 1 tahun sapinya, kemudian setelah 4 tahun dijual atau 3 tahun dijual, maka selisih harga antara beli sapi dengan waktu dijual itu nanti keuntungannya akan dibagi dua kepada yang membeli sapi atau pemilik sapi dan kepada orang yang merawat sapi. Nah, itu sistem gaduh kalau di Jogja.
Interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi, yaitu suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua orang atau lebih dengan berusaha mengurangi, mencegah, dan menghentikan ketegangan yang sudah ada dengan cara masing-masing pihak saling mengubah tingkah laku. Nah, ini nanti akan terjadi kalau kamu tinggal di asrama. Dalam satu kamar itu ada yang males, ada yang sregep, ada yang suka molor tidur terus. Nah, kamu bagi yang sregep atau yang rajin akan gemes sama temanmu yang sukanya tidur nggak mau belajar, yang satunya kemproh atau jorok kalau habis makan nggak pernah dikembalikan, sehingga kamarmu harusnya bersih tetapi sesuatunya berserakan pada yang dilakukan oleh salah satu temanmu sekamar. Nah, ini kalau kamu tidak maklum atau memaklumi, nah pasti akan terjadi bentrok nanti atau berantem antar teman di dalam kamar. Lah, kamu akan mengurangi egomu dan menerima kekurangan masing-masing, misalnya mengingatkan, ya, atau malah mengambilkan kemudian membawa ke apa namanya, ke tempat cucian biar kamarnya bersih. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk akomodasi. Ya, akomodasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah coercion, yaitu akomodasi yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Nah, ini contohnya apa ini ya? Ya, silahkan kerjakan, saya tunggu sampai minggu depan. Kalau tidak mengerjakan, tidak saya beri nilai. Ini dipaksa ini ya. Nah, ini contohnya. Cari contoh yang lain. Kompromis atau kompromi adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara masing-masing kelompok yang berselisih bersedia mengurangi tuntutannya sehingga terjadi kesepakatan damai. Misalnya terjadi apa namanya, sengketa lahan atau sengketa jual beli gitu. Nah, akhirnya dua pihak ini saling mau mau apa? Mau bersedia turun dari egonya masing-masing. Misalnya si penyewa lahan itu akhirnya mau pergi dengan apa namanya, pesangon yang diberikan oleh si pemilik lahan. Nah, harusnya kan dia kan kalau yang namanya pinjam tanah atau menyewa tanah itu ya kalau sudah selesai sewanya atau mau dipakai oleh yang punya ya harus pindah gitu. Tapi kadang ada orang-orang yang minta pesangon untuk ongkos pindah. Nah, itu maka akan terjadi perselisihan, akhirnya yang ini menuntut sekian juta, yang ini hanya memberi sekian juta. Nah, akhirnya lama-lama terjadi kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah arbitration, adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga yang bertikai. Keputusan yang diambil oleh pihak ketiga bersifat mengikat. Contohnya kalau misalnya di sekolah kalian berselisih atau berantem sama temanmu karena sesuatu perbedaan, kemudian akhirnya dipanggil oleh BK, kemudian kalian berdua dihukum misalnya harus ngosek WC. Nah, akhirnya kalian harus bersedia ngosek WC karena itu aturan atau keputusan yang diambil oleh pihak ketiga yang mendamaikan kalian, yaitu BK atau bimbingan konseling. Yang keempat adalah mediasi atau mediation, adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai penasehat tapi tidak memutuskan. Contohnya adalah BP4 pada KUA. Kalau ada orang yang mau bercerai, biasanya akan mendaftarkan gugatannya di kantor apa namanya, di KUA dulu ya, lapor. Nah, nanti di sana namanya ada BP4 yang mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai. Didamaikan dulu mau atau enggak lah. Kalau enggak mau ya lanjut ke pengadilan gitu. Nah, ini akan diberi nasihat masing-masing agar tidak jadi bercerai. Yang kelima adalah konsiliasi atau conciliation,
adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Ya, ini apa ya? Ya, biasa ada terjadi konflik, kemudian akhirnya dicapai kesepakatan. Jadi sudah terjadi konsiliasi atau rukun. Nah, seperti itu. Kemudian toleration atau toleransi adalah bentuk akomodasi satu pihak menerima pihak lain tanpa adanya persetujuan formal. Ya, contohnya adalah misalnya teman sebangkunya itu hobinya apa namanya? Hobinya buang sampah di dalam laci. Ya, walaupun kamu tidak suka akhirnya ya maklum ya karena memang kebiasaannya seperti itu. Jadi ya sudahlah gitu. Nah, toleransi dengan kebiasaan temanmu. Nah, seperti itu contohnya. Cari yang lain ya. Yang ketujuh namanya stalemate. Adalah bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak menghentikan pertikaian karena memiliki kekuatan yang seimbang. Ya, contohnya misalnya apa namanya ya? Ya, blok barat dan blok timur kalau di dalam dunia itu ya. Masing-masing akhirnya menghentikan pertikaian, misalnya saling apa namanya? Saling bersaing membuat senjata nuklir. Nah, kalau masing-masing tidak berhenti ya dunia akan hancur itu ya karena saling mencoba nuklir buatannya. Nah, seperti itu namanya stalemate. Terjadi bentuk perjanjian untuk menghentikan uji coba nuklir. Nah, seperti itu. Ini masing-masing kuat. Misalnya Amerika dan Uni Soviet atau Rusia. Nah, seperti itu. Adjudication yang kedelapan adalah bentuk akomodasi yang dilakukan melalui pengadilan. Nah, ini contohnya adalah kalau mencuri ya akhirnya diputus hukumannya lewat pengadilan. Nah, silahkan cari contoh yang lain. Ya, yang kesembilan adalah segregasi, adalah pemisahan secara paksa dua etnis atau ras dalam struktur sosial untuk menghindari pertikaian. Nah, ini saya kasih contoh ini langsung tak tulis karena mungkin kalian belum tahu. Nah, contohnya adalah politik apartheid di Afrika. Ya, ini perselisihan antara kulit putih yang menjajah atau yang bangsa pendatang dan bangsa kulit hitam. Ya, ini contoh adalah di Afrika Selatan. Ya. Kemudian contoh lagi sistem pendidikan pada zaman Belanda. Ya, orang desa hanya boleh bersekolah 2 tahun, kemudian orang Belanda SD-nya boleh 6 tahun sampai 7 tahun, kemudian misalnya bangsawan boleh bersekolah sampai 5 tahun. Nah, itu agar bagaimana ya? Agar tidak semua bangsa Indonesia menjadi pandai seperti orang Belanda. Nah, ini adalah termasuk segregasi. Ya, pada zaman Belanda, penjajahan Belanda dulu, orang yang boleh bersekolah sampai SMA atau mulo sampai kuliah di Stovia atau sekolah kedokteran bahkan sampai ke luar negeri itu hanya kelompok bangsawan dan orang-orang kaya yang dekat dengan Belanda. Ya, sampai di sini dulu ya materi kita kali ini. Ya, pertemuan yang berikutnya akan dilanjut dengan bentuk interaksi sosial yang lain. Masih ada ya, yaitu eh, asimilasi dan akomodasi. Nanti kemudian lanjut dengan interaksi sosial disosiatif. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini sebagai tanda bahwa kamu sudah belajar pelajaran atau materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.